Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi kita dalam tema 6, subtema 4, pembelajaran 2, menghemat energi. Di tema 6 ini kita membahas energi dan perubahannya. Selamat datang di channel YouTube Mas Agus Saipul Amin. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat informasi ketika di channel ini dikirimkan atau diupload informasi baru atau konten baru. Energi dan perubahannya, tema 6, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran 2. Ayo mengamati. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Nah, di sini kita dituntut untuk berlaku hemat, walaupun itu hak kita sendiri, seperti penggunaan listrik, air, kemudian energi, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat Edo di siang hari sambil tiduran main game, baik itu game yang dari Android atau HP atau game lainnya. Kemudian dia menghidupkan 2 buah lampu. Kipas angin juga hidup. Tape recorder hidup. Kemudian TV menyala. Air juga dihidupkan. Nah, ini tentunya suatu pemborosan. Ini tidak boleh. Karena apa? Siang hari tidak perlu kita menghidupkan lampu. Dan ketika kita main game, tidak perlu menghidupkan TV, tidak perlu menghidupkan tape recorder atau radio. Ini dia pakai salon lagi, pakai sound lagi. Kemudian air di bak tidak dimatikan sehingga banjir. Nah, ini tentunya contoh-contoh pemborosan energi. Apa yang dapat kamu? Apa pendapatmu tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal, alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Nah, jadi kita harus hati-hati, bisa sehemat mungkin menggunakan semuanya, walaupun itu Pak tekankan sekali lagi milik kita pribadi. Karena apa? Karena hak kita dibatasi oleh hak-hak orang lain di sekitar kita. Jadi tidak perlu boros, tidak perlu pamer. Nah, ayo berlatih. Perhatikan gambar pada halaman 161. Yang dimaksud di sini adalah gambar Edo tadi. Tuliskan 5 kegiatan yang termasuk dalam pemborosan energi. Tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Contoh, perilaku pemborosan bermain-main yang menggunakan energi listrik. Saran perbaikan, bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Nah, di sini ada soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini silakan kalian isi sesuai dengan isi yang ada di gambar halaman 161 tadi. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Nah, di sini anak-anak diminta untuk membuat cerita atau membuat sebuah karangan cerita berdasarkan
institusi atau pemikiran kalian. Gunakan kata-kata berikut dalam ceritamu. Ada kata hemat, ada kata energi, ada kata pemborosan, ada lingkungan, ada kewajiban, ada listrik, ada energi alternatif. Nah, dalam kalian membuat cerita, kata-kata ini yang berjumlah 9 ini harus ada semuanya. Nah, di buku ini ada kotak kosong. Ini adalah tempat kalian mengerjakan tugas. Tapi karena buku kita adalah buku milik sekolah dan itu akan dipakai oleh adik-adik kelas kalian yang sekarang lagi duduk di kelas 2, maka kalian tidak boleh menulis di bukunya. Kalian di buku tema maksud Pak. Kalian harus membuatnya di buku latihan atau buku tulis kalian. Jadi buku tema yang dibagikan jangan dicoret-coret atau jangan diisi, supaya adik kelas kalian yang akan memakainya tahun depan masih bisa memakainya. Ayo mencoba. Kegiatan berolahraga ada juga yang membutuhkan energi listrik. Salah satunya adalah kegiatan senam ritmik. Senam ritmik disebut juga senam irama. Senam irama adalah senam yang gerakannya diiringi irama. Irama tersebut dapat berupa musik atau hitungan. Irama dari musik membutuhkan energi listrik. Irama dari ketukan tidak membutuhkan listrik. Mari mencoba gerakan senam ritmik dengan ketukan. Lakukan tahapan berikut ini. 1. Melompat mengayunkan lengan ke kiri dan ke kanan. Caranya sebagai berikut. Berdiri tegap sambil memegang bola. Letakkan bola tepat di depan dada. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan ke sebelah kanan. Angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan ke sebelah kiri. Lakukan sesuai irama yang dipimpin oleh gurumu. Tentunya dalam hal ini adalah guru olahraga. Gerakan memutar badan. Caranya sebagai berikut. Perhatikan gambar. 1. Berdiri tegap. 2. Jalan di tempat dimulai dengan kaki kiri. Terus, pada hitungan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Pada hitungan kelima, jalan di tempat kembali dimulai dengan kaki kiri. Pada hitungan ke-8, putar badan menghadap depan kembali. Lakukan sesuai irama yang dipimpin gurumu. Lakukan gerakan kombinasi berikut. Perhatikan gambar. Situ ada 4 gambar. Ada yang bolanya di tengah, di depan dada, bolanya di kanan, bolanya di kiri, dan kembali ke depan dada. Caranya sebagai berikut. Berdiri tegap sambil memegang bola. Letakkan bola tepat di depan dada. Gerakan pertama, melompat ke sebelah kiri. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan lengan dan badan ke kanan. Gerakan kedua, melompat ke sebelah kanan. Angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan dan badan ke kiri. Gerakan ketiga, melompat ke sebelah kiri. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Gerakan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Lakukan gerakan secara berulang. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Dan untuk refleksi di rumah, tugas di rumah, silakan kalian diskusikan dengan orang tua untuk membiasakan diri hidup menghemat energi, listrik, dan air. Jadi tugas orang tua adalah membiasakan anaknya untuk menghemat energi listrik dan air di rumah. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.